Oke, selamat datang di channel saya KSH Pon. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga sedang baik ya. Kali ini saya sedang mengerjakan Oppo A37F ya. Posisi matot mati terdeteksi itu ya, terdeteksi Qualcomm 9008. Coba kita read identify device ya. Kita pilih ROM-nya dulu, A37F ya. Setelah itu tinggal klik identify device. Apakah IC eMMC nya itu terbaca? Ternyata rusak ya IC eMMC nya tuh, storage file ya, IC flash nya rusak ya. Sebelum lanjut, jangan lupa rekan-rekan semua update terus video-video terbaru dari saya ya, dengan cara nyalakan loncengnya dan subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen ya, biar rekan-rekan bisa update terus video-video terbaru dari channel ini ya. Ini posisi udah saya bongkar. Coba kita lihat IC eMMC nya. Ternyata mereknya Micron ya, mereknya Micron ya. Kita ganti ya, kita itu lepas kaleng ya, biar ntar nggak mengganggu proses mencongkel dan membersihkan lemnya. Ya, ini tahap pencongkelan. Itu lem yang di sebelah IC itu dibersihkan dulu ya. Proses ini hati-hati, jangan terlalu menekan biar jalur yang di PCB nggak kegores sama pinset atau alat lain yang buat membersihkan ya. Harus berhati-hati. Ya, kalau ini sempit sekali ya posisi antara IC dengan kapasitor dan resistor, saran saya menggunakan yang tipis ya. Seperti itu, saya menggunakan bekas meteran alatnya seadanya. Itu saya pakai meteran itu ya. Ya, platnya kan tipis itu buat membersihkan lem yang berdekatan sekali dengan resistor dan kapasitor. Kalau lem yang dekat IC flash nggak dibersihkan, takutnya ntar kalau proses mencongkelnya resistor atau kapasitornya ikut keangkat ya, ntar nambah-nambah pegawaian, cara bahasa saya.
makanya harus dibersihkan dulu ya. Ya, terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe biar rekan-rekan bisa update terus video-video terbaru dari channel ini. Itu sangat dekat banget ya sama IC CPU, itu harus berhati-hati. Biasanya itu jalur penting itu ya antara CPU dengan si eMMC, itu jalurnya jangan sampai kegores. Saya menggunakan cutter, cuma saya nggak begitu menekan ya, biar aman itu jalurnya nggak kegores sama cutter. Ini saya terpaksa pakai cutter karena keras banget, lemnya keras. Setelah dirasa udah bersih ya, yang di sebelah IC eMMC nya, lemnya ya, tinggal kita congkel. Tahap ini harus berhati-hati, mencongkelnya itu jangan terlalu dipaksakan ya, sedikit demi sedikit. Kalau dipaksakan ya takutnya jalur yang ada di PCB itu ikut keangkat ya, harus hati-hati ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Konsen alhamdulillah itu udah keangkat ya, udah keangkat ya. Setelah itu kita tinggal bersihkan. Pertama-tama kasih fluk, terus bersihkan timah bawaan pabrik yang di PCB ya, biar ntar proses membersihkan lemnya itu mudah. Kalau nggak dibersihkan takutnya ntar ke angkat jalurnya ya, kecongkel sama solder. Dibersihkan dulu. Kalau ada itu apa namanya, apa itu ya, yang pembersih timah, kan ada yang itu di toko spare part itu ada seperti tembaga ya, seperti kabel wujudnya. Saya sih nggak pakai itu, cukup pakai timah baru terus geser-geser, ntar juga hilang sendiri itu timah bawaan pabriknya. Harus berhati-hati, jangan sampai jalur yang di PCB keangkat atau rusak ya. Usahakan cat yang di PCB atau mesin juga jangan sampai kegores ya, hati-hati banget.
Ya, ini tahap pencetakan IC eMMC nya ya. Biasa saya menggunakan perantara PCB Zenfone 5 buat perantara nyetaknya. Ini pertama saya nyetak IC yang mati ya. Ini buat nyetak yang di PCB atau di board, nyetak kaki yang di PCB ya. Ya, diputer-puter ya sampai rata, digeser-geser sampai rata. Kalau sudah dirasa udah rata ya, diangkat dan coba kita lihat hasilnya sudah rata apa belum. Kalau sudah ya, ini saya mau nyetak satu lagi yang IC hidup. IC hidupnya ini ya, saya menggunakan IC Skinik buat penggantinya. Ini RAM 2 16 GB ya. Ya, kalau udah rajin diangkat itu udah rajin ya. Ini IC yang mati buat nyetak yang di PCB ya. Kita menuju ke PCB atau board. Langkah selanjutnya kita cetak yang ada di PCB biar ada timahnya ya, walaupun sedikit. Itu untuk mempermudah ntar masanya itu sangat licin sekali, ntar hasilnya mudah lah. Kalau di PCB ada timahnya sedikit, ini IC matinya ya. Ya, ditekan-tekan ya. Kalau udah leleh ya digeser-geser. Ya, digeser-geser seperti itu. Kalau dirasa udah leleh semua, kita angkat. Yaitu udah geser-geser, wah udah rasanya udah enak ya, itu udah nyambung semua. Tinggal kita coba lihat, wah udah ada ya, kakinya udah ada, itu sedikit. Habis itu tinggal kita pasang IC yang hidup ya, yang ini Skinik ya. Ini IC nya posisinya kosong, pasang kosongan, ntar kita flash. Pasang kosongan saja di factory reset, factory erase seluruhan, tidak pakai file dump, pasang kosongan saja.
tekan-tekan. Kalau udah dirasa lurus sudah lah, itu udah kembali, berarti udah leleh semua ya. Kalau ditekan-tekan, digeser-geser udah kembali, berarti tandanya udah nempel keseluruhan, udah selesai itu ya. Tinggal kita dinginkan ya, kita dinginkan sebentar. Habis udah dingin kita bersihkan ya, pakai thinner atau pakai bensin atau pakai apa, terserah itu ya. Secukupnya saja ya, udah. Ya kita rakit, kita flash ya. Tak perlu baterai, cukup tancapkan USB, terus cek detek apa enggak di PC ya. Kalau sudah terdeteksi baru kita flash. Proses flashnya udah tinggal sedikit ya, ntar selesai. Ini baterainya jangan lupa dipasang biar ntar ketahuan hidup apa enggak ya. Sudah selesai dan ternyata hidup ya, ada logo baterainya dan ngecas atau charger ya, berarti hidup sukses berarti ya. Mantap 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 mantap.
Ya, ini tahap lebar email, kode diaknya bintang pagar 801 pagar. Terus aktifkan itu ya, full port switch, RN disk diak switch aktif semua ya, biar diak modenya itu terbaca di komputer. Buat repair email tinggal write email, write ICN, selesai. Ini saya nggak tampilkan prosesnya ya udah selesai, mantap. Terima kasih yang sudah menonton, yang udah dukung channel ini, terima kasih banyak. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, email 0. Mantap, udah